warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Androvian Alvariski. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema yang berjudul Praktik Bercerita dari mata kuliah Keterampilan Berbicara yang diampu oleh Ibu Rani Jayanti. Sebelum masuk ke pembahasan praktik bercerita, ada baiknya kita lebih dahulu memahami apa pengertian dari cerita. Pengertian cerita sendiri adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berasal dari kejadian nyata non-fiksi ataupun tidak nyata fiksi. Sementara itu, manfaat cerita sendiri ada banyak. Ada kurang lebih 9 manfaat dari cerita. Yang pertama adalah membangun kedekatan emosional antara pendidik dengan anak. Kedua, media penyampai pesan atau nilai moral dan agama yang efektif. Tiga, pendidikan imajinasi ataupun fantasi. Keempat, menyalurkan dan mengembangkan emosi. Kelima, membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita. Keenam, memberikan dan memperkaya pengalaman batin. 7, sarana hiburan dan penarik perhatian. 8, mengunggah minat baca. Dan ke-9, sarana membangun watak mulia. Untuk tahap sebelum kita bercerita, ada berbagai macam tahap yang semestinya harus kita lakukan. Pertama adalah pemilihan tema. Pemilihan tema ini bertujuan untuk menentukan bahasan yang akan kita sampaikan kepada para pendengar kita. Misal, untuk anak usia 4 atau sampai 6 tahun mungkin lebih ke materi-materi yang lebih mudah dipahami seperti cerita fabel. Dan seterusnya untuk usia anak yang lebih remaja, untuk usia anak yang sekiranya mampu memahami cerita yang lebih berat, maka kita memberikan juga cerita yang lebih berat. Seperti kita usia remaja, kita berikan cerita misal novel yang banyak memiliki drama di dalamnya, seperti itu. Yang kedua adalah waktu penyajian dengan mempertimbangkan daya pikir, kemampuan bahasa, tentang konsentrasi dan daya tangkap anak. Kalau kita bercerita kepada anak yang berusia kisaran 4 sampai 6 tahun, maka waktu yang kita berikan juga sedikit supaya anak itu tidak bosan, tidak jenuh. Beda halnya dengan ketika kita menyampaikan pada anak yang sekiranya ketika dikategorikan remaja, maka penyampaian kita saat bercerita bisa lebih lama karena daya konsentrasi anak tersebut sudah terbentuk, seperti itu. Yang ketiga adalah yang harus diperhatikan ketika kita hendak bercerita adalah suasana, situasi, dan kondisi. Suasana disesuaikan dengan acara, peristiwa yang sedang atau akan berlangsung, seperti kegiatan keagamaan, hari besar nasional, dan berbagai macam. Ketika kita menghadiri acara keagamaan, maka sudah sepatutnya kita bercerita tentang yang ada kaitannya dengan agama, seperti cerita Nabi dan berbagai macam hal lainnya. Begitu juga ketika kita menghadiri acara kemerdekaan, maka sudah seharusnya kita menceritakan tentang bagaimana pahlawan Indonesia itu memerdekakan Indonesia, bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu berjuang untuk memerdekakan Indonesia, seperti itu. Untuk praktik bercerita sendiri, ketika kita berpraktik ada kurang lebih 4
yang kita lakukan saat bercerita, praktik bercerita. Yang pertama adalah teknik bercerita. Sudah seharusnya ketika kita bercerita, kita juga harus memperhatikan teknik kita dalam bercerita. Dan teknik kita dalam bercerita ini biasanya bisa hadir, bisa muncul karena pengalaman, karena kebiasaan kita yang sudah terbiasa bercerita. Ketika orang tidak terbiasa bercerita, maka ketika ia bercerita, maka ceritanya itu datar. Seperti ini contohnya. Ada cerita di sebuah hutan ada monyet dan kura-kura yang berteman. Seperti itu, datar. Lain halnya ketika orang sudah berpengalaman bercerita, maka ada tekniknya tersendiri, ada intonasi, ada nada, dan berbagai macam hal yang harus diperhatikan. Karena teknik dalam bercerita juga salah satu penyebab pendengar kita itu tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengkondisikan anak. Ketika kita bercerita, hal yang juga harus diperhatikan adalah mengkondisikan anak. Bagaimana anak tersebut tertarik dengan cerita kita, ya kita yang harus menyesuaikan. Seperti hal yang sudah dibahas sebelumnya, ketika kita bercerita kepada anak-anak yang masih kecil, maka durasinya juga tidak boleh terlalu lama karena akan membuat anak-anak tersebut menjadi jenuh dan bosan. Lain halnya ketika kita bercerita dengan anak-anak usia remaja, maka durasi kita bercerita pun boleh sedikit lebih lama, bahkan lama pun tidak apa-apa karena mereka sudah konsentrasinya sudah terpenuhi untuk menangkap cerita yang durasinya panjang. Seperti itu. Selanjutnya adalah teknik membuka cerita, lebih ke first impression atau pandangan pertama. Ketika kita di awal cerita sudah menarik apa yang akan kita ceritakan, maka pendengar akan juga tertarik. Oh, orang ini di awalnya sudah menarik untuk didengar, maka seterusnya pendengar akan juga tertarik mengikuti cerita yang kita ceritakan. Berbeda halnya ketika di awal bercerita kita sudah membuat pendengar kita modelnya seperti ilfil atau bad mood atau enggan untuk mendengarkan cerita kita, karena pandangan pertama juga penting. Kalau pandangan pertama kita dikesankan buruk, dikesankan tidak menarik, maka seterusnya orang-orang tersebut akan enggan untuk mendengarkan cerita kita. Yang keempat adalah menutup cerita dan evaluasi. Bagi sebagian pencerita, salah satu tujuan untuk bercerita adalah agar pendengar bisa mengambil hikmah atau poin-poin penting yang kelak nantinya dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupannya. Jadi salah satu hal yang penting adalah penutup cerita ini, bagaimana pembicara tersebut, pencerita tersebut bisa menghadirkan hikmah atau poin-poin positif untuk pendengarnya, sehingga pendengar dapat mengevaluasi sebenarnya yang sudah dilakukan dalam hidup ini itu sudah benar atau tidak. Kalau hanya sekedar bercerita tanpa ada hikmah yang bisa diambil, tanpa ada poin-poin yang bisa diterapkan dalam kehidupan, modelnya percuma gitu bercerita, hanya omong-omong doang, hanya sekedar basa-basi. Jadi hal yang sangat penting yang keempat, yang terakhir itu tadi, ketika kita bercerita adalah penutup cerita tersebut. Bagaimana di penutup cerita tersebut ada hikmah yang dapat diambil, ada poin-poin positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait praktik bercerita.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.